101. Lukas berusaha bersikap tenang dan adil. Jangan sampai kemurungannya gara-gara sikap Melanie yang menggantung merusak hubungan baik yang dia bangun selama ini. Segala perhatian yang dia curahkan kepada Melanie, apakah mesti menguap dalam sekejap? Lukas tak menginginkan itu. Dia menunggu Melanie mengungkapkan permintaan pertamanya. Lukas menunggu sambil mengetuk-ngetuk meja bar dengan jari telunjuknya. Melanie masih seperti orang yang sedang menentukan pilihan. Tapi dari raut Melanie, perlahan-lahan tidak kelihatan bersungut-sungut lagi. Lebih rileks. Permintaan pertamaku adalah, undang lagi Anton ke rumah. Kamu siapkan masakan yang banyak. Tapi, kamu yang masak ya? Permintaan itu menimbulkan pertanyaan dan sensasi menggelitik tak nyaman di diri Lukas. Kenapa Melanie jadi senang mengundang Anton datang ke rumah? Waktu itu kan sudah. Lukas hampir saja keceplosan mau memprotes itu. Dia akui, meski Anton dia sudah anggap sebagai saudara sendiri, kalau Melanie jadi mulai tertarik padanya, ya repot juga. Mereka tidak ada apa-apa, Lukas meyakinkan batinnya. Oke, jawab Lukas. Melanie hanya melengos menanggapi jawaban Lukas. Dia melanjutkan minum birnya. Tepat saat permintaan Melanie agar Lukas memasak untuknya dan Anton, Annie sudah keluar kamar kecil dan bergabung dengan mereka. Lukas bisa masak. Kalian besok mau ada acara makan-makan. Aku ikutan boleh gak? Ya, boleh, jawab Lukas tanpa persetujuan Melanie. Belakangan dia menyesali jawaban impulsifnya itu. Melanie yang ngambek tiba-tiba menyudahi minum birnya dan dengan ketus bilang mau pulang. Mau tidak mau Annie yang masih mau berlama-lama di klam ini ikut pulang juga. Di sini kelihatan Melanie lagi agak malas bersama Annie. Sial, aku malah memperkeruh suasana, Lukas merutuk dalam hati. Sepanjang perjalanan pulang Melanie diam mematung. Tatapannya kosong ke segala arah. Lukas memutuskan lebih baik untuk diam juga. Menanti suasana hati Melanie membaik. Sampai di kondo, Lukas mendapatkan kiriman data dari Jeremy. Data tentang lawan tandingnya nanti. Pertandingannya akan digelar 3 hari ke depan. Lukas masih ada waktu untuk persiapan. Meski kapanpun itu, Lukas siap. Lawan tandingnya bernama Goro. Tingginya sama dengan Lukas. Tubuhnya penuh tato. Tampangnya garang, dagunya kotak, rambutnya dicat warna-warni seperti kemoceng plastik. Disebutkan di data tersebut kalau dia telah memenangkan tanding MMA sebanyak 20 kali. Aku yakin kau tetap yang akan menang, kata Jeremy tadi. Sepertinya aku mendapatkan lawan yang sepadan, komentar Lukas. Dari rekam jejak Goro mengungkap itu. Ada dorongan dalam diri Lukas yang sangat ingin membuktikan bahwa masih dirinya yang hebat. Siapapun bisa dia hadapi dalam pertarungan 1 lawan 1. Esok harinya Lukas minta waktu siang hari untuk menyiapkan segala masakan untuk acara makan malam. Dia sudah menghubungi Anton untuk datang. Wah, kakak Melanie sepertinya mulai suka denganku, ya bang? Tanya Anton dengan santainya. Lukas tidak menggubris itu, dia langsung menutup teleponnya. Tapi ternyata Annie batal ikutan. Dia menelepon Lukas sore-sore. Sial, gerutu Lukas ketika sedang mengiris-iris daging. Nanti malam akan jadi siksaan baginya melihat keakraban Melanie dan Anton. Dari awal memang sudah ide buruk melibatkan Anton dalam semua ini. Pertanyaan besar yang waktu itu pernah mengusiknya adalah, siapa pembunuh Gary dan Hexon? Dulu sempat dia mencurigai Anton yang melakukannya. Jangan-jangan benar. Selagi memasak secara bandel pikirannya membayangkan keakraban Melanie dan Anton yang perlahan berubah jadi kemesraan. Mereka berdua saja di meja makan, Lukas menatap nanar dari dapur. Setiap pikiran itu datang, Lukas mengentakkan pisau daging ketalenan hingga meninggalkan bekas. Setelah selesai masak Lukas menjemput Melanie dan membawanya ke kondo. Melanie bersiap-siap, berganti pakaian dengan yang lebih bagus. Aneh, padahal acara makan bersama biasa, tapi dia mesti ganti pakaian. Sial, apa diam-diam mereka merencanakan ini? Lukas tahu fakta bahwa Melanie punya nomor Anton. Pikiran itu begitu sangat mengusiknya. Bahkan dia saja jarang sekali bertukar pesan dengan Melanie. Bisa saja Anton berkirim pesan dengannya dan dari pesan itu Melanie merasa terhibur dengan sosok Anton. Tidak, Lukas menusuk-nusukkan pisau ke sebutir bawang bombay. Jam 8 malam Anton datang. Seperti dugaan Lukas, dia memakai setelan jas yang bagus. Rambutnya dikuncir.
Anton membawakan sebotol anggur dari kafenya. Dia menyeringai semringah. Lukas mengajaknya masuk tanpa sambutan kata-kata. Anton duduk di meja makan. Meja makannya bundar, Lukas mengatur sedemikian rupa agar posisi mereka bertiga di sudut yang tepat. Lukas sendiri kursinya lebih didekatkan ke Melanie. Hidangan sudah disiapkan Lukas di meja, Anton memujinya. Mereka berdua sama-sama terpana ketika Melanie keluar dari kamarnya dan memakai gaun merah yang sangat-sangat membara. Meningkatkan betapa cantik dan seksinya Melanie. Sungguh, saat ini Lukas sangat ingin membopong Melanie masuk lagi ke kamar dan menikmati Melanie untuk dirinya sendiri. Mereka berdua sampai rebutan mau menarikkan kursi buat Melanie. Anton mengalah, membiarkan Lukas yang mempersilakan Melanie duduk. Melanie menyapa Anton dan mengucapkan terima kasih sudah datang. Lukas mulai dengan hidangan pembuka, dia mengangsurkan piring hidangan tersebut buat Melanie dan Anton. Selagi makan dan bercerita, Lukas memperhatikan Melanie dan Anton ngobrolnya begitu lancar. Lukas menyela dengan menceritakan kejadian di kelam kemarin. Dia minta Anton untuk membantunya mencari tahu siapa yang menyuruh dua orang itu. Lukas, kita lagi makan, kok malah bahas itu? Lagi pula, kamu tidak boleh memerintah Anton seenaknya begitu, tegur Melanie keras. Lukas terkejut. Dia tak menyangka. Oh, oke. Lukas tak tahan dengan kekalutan pikirannya sendiri ditambah sikap Melanie yang seperti ini. Dia bangkit dan pergi meninggalkan mereka berdua di meja makan. Dia tak keluar dari kamar sampai hari berganti. Melanie tidak mengejarnya ke kamar, selagi atau sesudah makan malam dengan Anton. Lukas memaki-maki, berteriak dengan diredam bantal. Anton juga tidak basa-basi minta maaf karena telah lancang berduaan dengan tunangannya. Kekesalan itu dia pendam selama 2 hari berikutnya. Di kantor Lukas menghindari dan mendiamkan Melanie. Begitu juga sebaliknya. Tibalah hari H pertandingan. Lukas berangkat sendiri tanpa Melanie. Randy menepati janjinya. Mereka bertemu di arena yang waktu itu. Mereka bertemu dengan Nagasinaga di pintu masuk. Siap untuk kalah, Tuan Ketua Jeremy. Oloknya, di belakang Jeremy, berjalan mengikuti dalam jaket hoodie, yaitu Goro. Siap untuk dipermalukan, Tuan Muda Nagasinaga. Balas Jeremy. Oh, kau sudah siap rupanya. Oke, selamat kalah nanti di pertandingan, ucap Nagasinaga sambil lalu meninggalkan rombongan Jeremy dan Lukas. Bacotnya perlu dihajar itu bocah ingusan, komentar Randy. Lukas memerhatikan penonton yang hadir wajah-wajahnya dari ketua-ketua geng. Dia mengenali ada simbol ruji besi. Kelompok ruji datang juga, gumam Lukas. Lukas bersiap naik ring. Dia melepas jubahnya dan memampangkan tubuhnya yang terdapat beberapa luka tembakan dan sayatan pisau. Salah satu orang yang melihatnya adalah Sando Ruji, ketua kelompok Ruji. Dia begitu intens memerhatikan Lukas. Bos, jadi kau memihak siapa? Tanya King, tangan kanan Sando Ruji. Bersambung. 102. Bos kelompok Ruji itu tidak menjawab. Dia terhenyak pada pikirannya terhadap Lukas Brata. Data seputar Lukas Brata yang berhasil dia peroleh adalah Lukas mantan tentara. Oleh karena itu dia tidak heran tubuh Lukas penuh luka. Kita lihat saja, kata Sando Ruji akhirnya kepada King. Di atas ring, Lukas memandang menyapu ke seluruh penonton. Dia dengan percaya diri memamerkan tubuhnya yang atletis dan terdapat luka-luka. Menandakan bahwa hidupnya berat dan musuh seperti Goro tidak akan membuatnya takut. Dia mencari-cari keberadaan Nagasinaga di antara penonton. Lukas memamerkan otot lengannya. Nagasinaga kelihatan muram. Dia tampak cemas. Khawatir kalau Goro akan kalah. Yang awalnya dia begitu sombong kini perlahan-lahan menciut. Tak perlu menunggu lama lagi. Pertarungan yang ditunggu-tunggu oleh bos-bos geng digelar. Ding-ding. Bunyi bel dipukul. Ini adalah pertarungan gaya bebas. Lukas telah melindungi tangannya dengan lempeng besi. Dia pun melihat Goro membawa semacam tongkat di tangannya. Wasit memulai. Goro dan Lukas saling mengitari. Penonton bersorak, meminta mereka segera memulai serangan. Goro memberikan serangan pertama. Dia menyabat Lukas dengan tongkat saktinya. Lukas segera menghindar cepat. Tangannya sigap memukul perut Goro. Hantaman pukulannya itu membuat Goro terpental 2 meter. Ternyata lempeng besi di tangannya memberikan energi lebih. Lawannya bangkit. Alat yang keren, kata Goro.
Dia mengusap bibirnya yang berdarah karena jatuh mencium lantai ring. Tongkat keras sakti ya, balas Lukas, mengomentari tongkat Goro. Goro menghambur dengan gerak cepat, kakinya seolah berlari di udara, menendang namun mampu Lukas tepis dengan lempeng besi di tangan. Tapi Goro saking hebatnya, dia tidak mendarat kering melainkan kakinya mendarat mencapit leher Lukas. Posisi ini sangat tidak menguntungkan. Baru 5 menit bertanding Lukas sudah dicapit. Di posisi ini Lukas hampir kehabisan napas. Kapitan kaki Goro di lehernya sangat kuat. Lukas tidak ketemu cara untuk lepas dari jeratan ini. Percuma saja Lukas memukul-mukul paha dan betis Goro, semakin dia berontak semakin kuat jeratannya, makin cepat pula Lukas kehabisan napas. Cara yang bisa dia tempuh adalah dengan melemaskan badan. Pura-pura pingsan. Goro perlahan mengendurkan jeratannya. Kesempatan ini tidak disia-siakan Lukas. Dia langsung menarik kepalanya dari jeratan itu, dia bangkit cepat lalu membantingkan badan dengan sikut berpelindung besi ke pangkal paha Goro. Goro menjerit, pahanya sampai menonjol akibat serangan sikut Lukas. Tidak berlama-lama dengan deritanya, Goro menendang keras dagu Lukas. Dia lakukan itu dari bawah secara tiba-tiba. Lukas terempas jatuh. Tubuhnya berputar. Penonton takjub dengan gerakan itu. Mulut Lukas keluar banyak darah. Dari ramainya penonton, Lukas entah bagaimana bisa langsung ketemu wajah Anton. Tiba-tiba amarah membara di dalam dirinya. Anton, orang yang dipercayainya, ditengarai sedang mendekati tunangannya. Itu tidak bisa dibiarkan. Mari kita tunjukkan siapa yang hebat di sini. Lukas tak lagi mau bermain santai dan menghindar. Sudah saatnya dia jadi penyerang. Dengan memperhitungkan energi hantam, situasi, ruang, dan ketahanan lawan, Lukas melakukan bela diri yang lama tak dipakainya. Gerakan-gerakan yang diadaptasinya dari Capura. Tendangan melingkar seperti roda berhasil menjatuhkan Goro. Tendangannya itu mendarat telak di tulang bahu. Serangan berikutnya dilakukan secara membabi buta. Lukas meninju 1000 mulai dari perut, dada, lalu diakhiri dengan uppercut ke dagu. Goro mengulangi cara Lukas terempas dan memutar di udara. Lalu berdebum jatuh. Dari pinggir ring, naga sinaga meracau. Dia memaki Goro, memintanya untuk bangkit dan menghabisi Lukas. Lukas menyeringai melihat sikap naga sinaga. Dia acungkan jari tengah. Aku bersumpah akan membunuhmu setelah ini. Ancam naga sinaga. Wasit di atas ring mengusirnya. Lukas terjatuh, rupanya kakinya ditarik oleh Goro. Kepala belakang Lukas menghantam keras lantai ring. Sejenak dia kena pusing 7 keliling. Kesempatan itu dimanfaatkan Goro untuk menghajarnya habis-habisan juga. Lukas sampai meludah darah. Dia berusaha kabur dari jerat pukulan maut Goro. Kejatuhan Goro mungkin sebuah peluang kecil yang bisa Lukas dapatkan. Goro tengah berdiri dan mau menuntaskan pertarungan itu. Atas pengamatan Lukas, ada titik lumpuh yang bisa dia temukan di tubuh Goro. Di jarak yang tepat, Lukas langsung melancarkan tendangan telak dengan tumitnya ke titik di antara pusar dan kemaluan Goro. Seketika Goro terkapar. Penonton kaget. Tak menyangka Lukas dapat menuntaskan Goro dengan cara demikian. Goro dikenal sebagai tubuh besi. Dan kini, ada besi yang lebih kuat dari Goro. Lukas yang kesakitan karena serangan maut Goro menuju sudut ring dan bersandar di sana, terengah-engah. Wasit segera menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Goro tidak bangkit-bangkit lagi. Lukas menolak diangkat tangan oleh wasit sebagai tanda dialah pemenangnya. Lukas memutuskan langsung turun dari ring. Randy, Jeremy dan Lily mendekatinya. Randy segera membantu Lukas agar tidak oleng berdirinya. Naga sinaga yang tidak terima Goro kalah oleh Lukas, menghampirinya dengan murka. Lukas berkata, aku bersumpah akan membentuk kelompok untuk merusak hidupmu. Jangan kau pikir hidupmu aman. Tepat saat naga sinaga menyelesaikan ucapannya, Lukas langsung meninju muka naga dengan tinju berlempeng besi. Naga sinaga sekejap terkapar tak sadarkan diri. Seolah dia tak bisa bernapas lagi. Terima kasih Lukas. Kedudukanku sebagai ketua kota naga aman gara-gara bantuanmu. Selamanya aku akan berutang budi padamu, kata Jeremy, menjabat sambil merangkul Lukas. Lily langsung memeluknya. Dia tak peduli tubuh Lukas yang banjir keringat dan noda darah. Dia ingin menghirup aroma kejantanan Lukas. Lukas menyudahi ungkapan terima kasih itu dengan mendorong halus. Aku mau pulang. Tugasku sudah selesai.
Lukas dibantu Randy berjalan menuju mobilnya. Para penonton terbengong menyaksikan sang jawara tidak menyambut kemenangannya dengan gembira. Belum sampai pintu keluar Lukas dihampiri oleh Anton. "Bang, kau tadi hebat sekali." Lukas mengabaikan Anton. Dia minta Randy terus memandunya berjalan. Kaki Lukas sakit kena tinju tepat di lututnya. Anton mau membantu tapi Lukas menolaknya. "Anton, enyahlah," hardik Lukas. Randy heran, tak biasanya Lukas segalak itu kepada Anton. Setahunya Anton adalah tangan kanan Lukas. "Bang, kenapa kau galak begitu?" Lukas meludah. "Gak usah pura-pura gak tahu kau. Enak kau sekarang bisa dekat dengan tunanganku." "Hah?" Randy langsung membentuk mulut. "Oh, tahu perkaranya. Bang, Melanie kuanggap sebagai kakak perempuan sendiri. Kan kau abangku." "Omong kosong. Ngapain saja kau dengan Melanie selama aku di Bandung sekarat disekap?" Anton tampak tak bisa menjelaskan. "Mulai dari sekarang, kau jauhi tunanganku. Apabila dia minta kau datang, tolak. Apabila dia mengirimimu pesan, jangan balas. Dari awal sudah salah aku membawamu masuk ke kehidupanku yang baru." Lukas dikuasai amarah yang tersulut dari cemburu. Anton tak berkata-kata. Raut wajahnya seperti tidak menunjukkan penyesalan. Hanya sikap seolah sudah ketahuan perbuatan busuknya. Hal itu menambah kecurigaan Lukas. Sudah seberapa jauh kedekatan Anton dengan Melanie? Bersambung. 103. Pikiran kalut dan luka memar sekujur tubuh membuat pikiran Lukas jadi tidak jernih. Dia tadinya mau membawa mobil sendiri. Tapi dengan langkahnya yang gontai, Randy memaksa untuk mengantarkannya pulang. "Kau yakin tidak ingin dibawa ke rumah sakit saja? Luka memarmu cukup parah," kata Randy. "Tidak masalah. Aku tahu cara penyembuhan sendiri," kata Lukas. Diambang ketidaksadaran. "Mantap. Kau memang orang hebat, Lukas." Randy membawa mobilnya Lukas, sementara orang-orang Randy mengikuti dari belakang. Mereka membentuk semacam konvoi. Konvoi seorang pemenang pertarungan gaya bebas. Sampai di kondo, Lukas menguatkan diri dan menyembunyikan rasa sakitnya. Dia berjalan biasa. Tapi Melanie yang masih melek dan sedang bersantai di ruang tengah, menegurnya. "Abis mabuk-mabukan ya kamu?" Lukas kelihatan berjalannya agak sempoyongan. Dia tidak menggubris Melanie. Melanie tidak terima. "Hei, kalau diajak bicara, balas dong." Lukas terus berjalan menuju kamarnya. Dia menutup pintu kamarnya dengan kencang. Melanie sampai kaget dan timbul perasaan bersalah. Dia mengutuk dirinya sendiri kenapa bersikap aneh belakangan ini. Dia pun tak mengerti. Di kamar Lukas mulai perawatan tubuhnya. Dia merendam diri di air hangat yang telah dia taburi garam 1 toples. Dia membuka barang yang dikirimi Topan. Herbal-herbal penyembuh luka secara cepat. Lukas tidur di dalam bak mandi. Dia mengatur napas. Pikirannya masih berbenturan antara sikap kurang ajar Anton yang kelihatan memanfaatkan ketertarikan Melanie kepadanya, dan ancaman Nagasinaga. Lukas tahu, ancaman itu bukan main-main. Nagasinaga adalah pewaris utama. Apa yang lebih berbahaya dari tindakan seorang berkuasa tinggi yang habis dipermalukan depan umum? Nagasinaga telah mengumpulkan orang-orang yang bersedia membunuh Lukas. Hidupnya tak pernah lepas dari masalah nyawa seperti ini semenjak perjanjian darah dengan Pak Haryanto. Pagi harinya tubuh Lukas sudah lebih segar. Memar dan nyeri di tubuhnya telah lenyap, hanya menyisakan sensasi-sensasi gatal saja. Seperti biasa dia mengantarkan Melanie ke kantor. Situasinya agak canggung sekarang. Tidak senyaman dulu. Sesekali Lukas mengintip dari spion tengah, dia menangkap basah Melanie sedang memerhatikannya dengan raut wajah orang yang menyesal. Di kantor Lukas membiarkan Melanie sibuk dengan urusan proyek barunya itu. Dia mencari Lee untuk mengobrol. Tapi ternyata Lee duluan yang mengajaknya mengobrol. Kedengarannya penting. "Lukas, namamu ramai diperbincangkan," bisik Lee di lorong. Lukas mengernyit, lalu membelalak perlahan. Lee menjelaskan apa yang dia tahu. Nama Lukas jadi luas diperbincangkan oleh kalangan geng-geng kota dan luar kota. Bahkan geng internasional pun ikut membincangkannya. "Kau betulan telah mengalahkan petarung Goro secara telak?" tanya Lee. "Kau tahu Goro?" Lukas terkejut. "Aku tahu banyak hal tentangmu, Lukas. Makanya, jangan kau meremehkanku," kata Lee sambil bercanda.
Lukas mengajak Lee duduk dan menuangkannya kopi dari teko. Dia ingin tahu sejauh mana Lee mengetahui rahasia-rahasianya. Lee membuka ceritanya dengan, "Sebelum aku ungkapkan semuanya, ketahuilah, aku selalu mendukungmu dan rahasiamu aman denganku." Lee tahu Lukas tengah diburu oleh banyak pihak gara-gara satu dan lain hal. Dia pura-pura bodoh saja di depan Lukas, tetapi di belakang dia sangat peduli dan segan dengan Lukas. Lee memiliki kemampuan deduksi yang bagus. Dia berhasil menebak kelompok-kelompok mana saja yang telah menyerang Lukas. Lee pun tahu ada sebuah perkumpulan pebisnis jahat di belakang Tommy Maharta. "Mengagumkan, ternyata kau seorang detektif. Kau seperti Sherlock Holmes," puji Lukas. "Lukas, dari lama aku ingin mengatakan ini kepadamu. Kau kelihatannya perlu orang dalam yang bisa membantumu. Aku bersedia dengan ikhlas membantumu. Jangan sungkan untuk meminta bantuanku. Yang susah-susah bolehlah." Lukas mempertimbangkan. Sejak awal pula dia tak pernah punya masalah atau komplain terhadap Lee. Terbukti dia sangat dapat diandalkan dan sikapnya netral. Dia tidak mata keranjang. Lukas berpikir Lee bisa menggantikan posisi Anton sekarang ini. "Terima kasih atas tawaran bantuanmu, Lee. Aku akan beritahu kalau aku butuh bantuan. Kau sungguh saudara yang baik." "Nah begitu dong." Lee bersulang cangkir kopi dengan Lukas. "Jadi kau juga tahu tentang kisru perebutan tahta kota naga?" Pancing Lukas. "Naga si naga memang bocah tengik. Dia pingsan lama setelah kau pukul tadi malam. Yang aku tahu dari bisik-bisik bawah tanah, dia sudah menggalang kekuatan untuk mengganggumu. Makanya aku menawarkan bantuan. Kau tidak bisa menghadapi ini sendirian, Lukas." Lukas mengangguk-angguk. Apa yang dikatakan Lee tambah benar ketika Pak Haryanto tiba-tiba menelepon dengan nada galak. "Lukas, kau ingat terakhir kali kita berbicara?" Itu pertanyaan retorika. Lukas tidak perlu menjawab, sebab Pak Haryanto langsung mencercanya. "Apa yang kau pikirkan? Ku bilang kau jangan terlibat begitu banyak masalah. Malah kau terlibat masalah yang lebih besar. Ancaman naga si naga bukan main-main, Lukas. Intel saya berkata dia telah mengucurkan dana besar dan kelompok-kelompok jahat telah mengambil bagian dalam satu misi. Misi melukaimu. Tapi didahului dengan melukai orang-orang terdekatmu. Semua orang yang berhubungan denganmu. Itu terpampang jelas. Bagaimana kau bisa memperbaiki ini semua? Saya mempercayakan nasib putri saya kepadamu. Apakah tindakan itu salah?" Pak Haryanto tak ingin mendengarkan penjelasan rencana Lukas ke depannya. Dia berkata tidak peduli, yang penting keselamatan Melanie nomor satu. Lee mendengar percakapan itu dan bersedia mengorbankan nyawanya untuk melindungi kolega Lukas. Lukas merasakan dorongan untuk kembali berada di ruangan Melanie. Dia harus dekat-dekat dengannya. Ketika berjalan menuju ke sana dia berpapasan dengan Tommy. Tommy dengan seringaian licik mencemooh Lukas. "Ku dengar kau terlibat masalah besar, Bung. Ini pasti tentang naga si naga. Bukan urusanmu. Kau lebih baik bersiap saja sebelum kubongkar kebusukanmu," ancam Lukas. Tommy tampak tidak takut dengan Lukas sekarang meski dia telah mengirim beberapa kali orang untuk membunuhnya. Yang dia tahu, seseorang kalau sudah jadi sasaran dendam naga si naga, maka dipastikan hidupnya tidak akan tenang. Tommy berpegang pada itu. "Kita lihat saja siapa yang hancur duluan," kata Tommy sambil tertawa jahat. Lukas menemani Melanie di ruangannya dalam kesunyian yang canggung. Beberapa kali mereka curi pandang, tapi kemudian kikuk bukan main. Sekejap membuang muka. Lukas sebenarnya jengah dengan situasi seperti ini. Tapi dia ingin Melanie sadar terhadap kesalahannya. Dia ingin Melanie menyadari seberapa besar pengorbanan yang dilakukan Lukas untuknya. Lukas ingin pengakuan. Sore-sore Randy menelepon, dia memberitahukan hal yang sama. Kelompok misi balas dendam naga si naga sudah mulai bergerak. Randy mengatakan orang-orangnya sudah siap dikerahkan untuk membantu Lukas. Ini akan jadi perang geng bersejarah. Lukas jadi tidak enak, gara-gara dia ikut campur dalam urusan kota naga. Randy jadi repot begitu. "Sudah tidak usah dipikirkan, toh kita saling memberi untung. Uang yang kau titip padaku, memberi kita keuntungan besar." Instingmu jitu. "Oh ya, ada orang yang ingin bertemu denganmu nih," info Randy. "Katanya dia berutang budi denganmu." "Oh, siapa yang ingin bertemu denganku?" Bersambung. 104. Goro, lawanmu di pertandingan kemarin. Dia saat ini masih di rumah sakit akibat serangan fatalmu.
Tapi, entah bagaimana aku juga bingung, dia ingin berterima kasih padamu, kata Randy. Heh, aneh sekali. Lukas berpikir, Goro orang yang hebat. Kemampuan bertarungnya miriplah dengan dirinya. Bisa jadi kawan di pihaknya. Oke, rencanamu bekerja. Dia sepertinya terharu mendapati seorang lawan yang begitu perhatian. Haha, dia tanya kenapa kok aku yang di sana menenaminya. Ya aku bilang Lukas yang menyuruhku. Lukas tersenyum simpul. Kejahatan memang tak selalu mesti dibalas dengan kejahatan, kata bijak Lukas. Ya, tapi itu hanya berlaku ke beberapa orang saja. Kalau yang terlanjut jahat sampai mengakar, seperti Nagasinaga. Kasihan, anak bau kencur itu gak dapat pendidikan yang layak di rumah. Padahal bapaknya dulu pas jadi bos utama kota naga, gak kayak dia, ungkap Randy. Oke, ku jemput kau. Randy juga sudah tahu kalau Lukas diincar orang-orang bayaran Nagasinaga. Kelompok balas dendam, mereka menyebut diri. Tapi siapa saja anggotanya, hanya waktu yang bisa mengungkapnya. Lukas berpikir akan mengajak Anton juga, ingin dia perlihatkan bahwa dirinya sedang mencari pengganti Anton. Biar dia tidak songong lagi mengganggu Melanie. Oke, kutunggu. Setelah itu Lukas mengirim Anton SMS untuk menemuinya di rumah sakit tempat Goro dirawat. Lukas minta Lee menjaga Melanie, kalau sudah waktunya pulang dan Lukas belum kembali, dia minta Lee mengantarkan Melanie. Randy dan Anton jadi mengawal Lukas ke rumah sakit. Sepanjang jalan mata mereka awas terhadap sekitar. Sebenarnya Lukas tidak begitu takut, tapi atas perhatian teman-temannya, keselamatan dirinya adalah hal penting. Supaya dia tetap hidup sampai tiba pertunangannya dengan Melanie benar-benar hakiki. Melanie bersedia dengan senang hati. Lukas akhirnya berkompromi. Kebiasaannya di militer dulu bermisi sendiri tidak bisa diterapkan di dunia nyata. Konflik yang kusut. Dia butuh sekutu. Semakin banyak sekutu yang kuat dan berpengaruh, makin baik. Bagaimana kalau aku menyingkirkan Anton sebagai sekutu? Apakah dia akan mendendam? Ini yang jadi pikiran Lukas kalau dia secara terang-terangan menyuruh Anton pergi. Sampai di rumah sakit, Lukas masuk ke kamar rawat Goro, sementara Randy dan Anton berjaga di luar. Goro masih berbaring di tempat tidur, beberapa bagian tubuhnya diperban. Dari kulitnya kelihatan bekas memar menjalar. Lukas, akhirnya kau datang. Terima kasih, terima kasih. Suara Goro parau. Lukas ingat kemarin dia juga menyerang lehernya. Lukas mendekat. Goro, sebuah kehormatan bisa dikunjungi olehmu. Kau kini seperti sebuah legenda semalam yang tak terlupa sepanjang masa. Sebuah kehormatan pula bisa bertarung denganmu. Kemarin, sangat menyenangkan. Lukas menyimak saja dulu. Aku tahu kau dari kalangan militer. Aku tahu sejak awal kau melepas bajumu. Lukas menyeringai, tujuannya berhasil. Dia sengaja memperlihatkan tubuhnya agar Goro memperhatikan. Dia menebak Goro juga dari kalangan militer. Begitu, kau juga tahu aku dari militer kan? Tembak Goro. Lukas tersenyum, mengangguk. Goro kemudian bercerita bahwa dirinya memang dari kalangan militer, dia dulu yang terbaik. Tentara nasional. Tapi suatu kejadian memalukan membuatnya ditendang dari kesatuan. Setelahnya Goro bekerja jadi petarung bayaran. Dia telah lama mengabdi di keluarga Sinaga. Perlakuan mereka sangat buruk. Kemarin aku sudah tidak tahan. Aku putuskan untuk cabut. Orang-orang naga Sinaga mengejarku dan menghajarku. Aku yang sudah di rumah sakit tambah sakit kena hajar mereka. Terima kasih kepada temanmu, Randy, telah memindahkanku ke sini. Lebih aman. Tidak usah dipikirkan, kata Lukas. Aku berhutang budi padamu. Pertandingan kemarin itu sebenarnya kau harus menghabisi musuhmu sampai benar-benar tamat tak bernapas lagi. Tapi kau membiarkanku hidup. Pukulanmu memang sakit, tapi tidak meninggalkan luka dalam yang parah. Sesama tentara harus saling menolong, Korsa, ingat. Lukas menyentuh pelipisnya. Goro tersenyum, sekarang, aku tahu Nagasinaga tidak melepasmu begitu saja. Dia sekarang memang berhenti menggerecoki Jeremy sebagai bukti perjanjian. Tapi dia bisa mengincarmu dengan bebas. Maka dari itu, izinkan aku untuk mengabdi padamu. Setidaknya, aku bisa membelamu ketika para pembunuh suruhan Nagasinaga mulai bergerak terang-terangan. Tanpa pikir panjang, aku menerimamu. Tapi, aku tidak punya apa-apa untuk membalas jasamu. Ini hanya taktik Lukas, dia sekarang punya duit.
jadi dia bisa menggaji Goro kalau mau. Aku tidak melakukannya untuk uang. Lukas langsung menjabat tangan Goro dengan tegas dan mantap. Lukas meminta Randy untuk menemani Goro. Dia membisiki Randy untuk mengalokasikan dana untuk gaji bulanan Goro. Dari cerita Goro, selama dia bekerja di Naga Sinaga, dia digaji secara tidak adil. Randy menepuk bahu Lukas, salut akan kemurahan hatinya. Di lorong rumah sakit, Anton mau bicara dengan Lukas tapi tak digubrisnya. Lukas jalan terus saja menuju mobilnya. Anton bingung, melihat Lukas mengendarai mobilnya kembali ke kantor. Anton berniat menyusulnya, atau nanti malam dia mau ke rumah Lukas. Sampai di kantor, Lukas melihat Melanie sedang bicara di telepon. Lukas menyimak sambil lalu, oh, Melanie sedang bicara dengan Permata. Awalnya pembicaraannya santai dan penuh tawa. Tapi makin ke belakang, raut Melanie menunjukkan was-was. Beberapa kali dia melirik Lukas dengan memicingkan mata. Ketika telepon disudahi, Melanie langsung meminta Lukas duduk di hadapannya. Sebenarnya kemana kamu kemarin malam? Desak Melanie. Lukas menceritakan yang sebenarnya. Melanie menggebrak meja murka. Lukas, kamu bodyguardku bukan sih? Kerjaanmu kesana kemari bikin masalah. Bikin orang-orang dendam kepadamu. Kamu suka sama Lily, sampai rela terluka parah begitu. Kamu gak menghargai pertunangan kita. Cerocos Melanie. Pertunangan kita. Bukannya kamu menolaknya. Balas Lukas. Melanie tertohok. Dia hampir terbata, tapi dengan muka garang, dia menembak lagi. Bukan itu poinnya. Begini, tadi Permata menelepon. Katanya dia diincar dan diancam. Dan itu melibatkan namamu. Lukas menduga kelompok balas dendam Naga Sinaga sudah melakukan teror. Dia hanya tak menduga mereka sampai meneror Permata di Bandung terlebih dahulu. Aku bisa mengirim orang untuk mengawal Permata. Terserah. Aku tidak habis pikir, kamu ternyata masih berandalan. Di setiap tempat kamu datangi, kamu selalu ada musuh. Sudahlah, gak usah bersikap sok jagoan. Kamu fokus saja dengan pekerjaanmu sekarang. Jangan bikin aku tambah pusing. Kamu yang bodyguard kok, aku yang merasa terancam. Banyak yang ingin Lukas katakan saat ini, tapi dia takut apa yang diucapkannya akan membuat Melanie sedih dan tambah stres. Lukas membiarkan dirinya terbakar di dalam. Menunggu sampai menjadi abu, lalu disapu, dan dia bisa bernapas lega seiring waktu. Situasi sudah ruwet, kalau dia menuntut suatu hal fundamental dari Melanie, khawatir akan tambah rumit. Tapi entah kenapa, satu pertanyaan lolos dari mulutnya. Melanie, apakah kau mencintaiku? Bersambung. 105. Apa? Melanie kurang mendengar perkataan Lukas. Sadar bahwa yang diucapkannya hanya terdengar seperti gumaman, Lukas lega. Lupakan. Oke, aku akan fokus dengan pekerjaanku sekarang. Yaitu menjadi bodyguardmu. Lukas khawatir itu hanya jadi kalimat pemanis, karena, dengan situasi dan ancaman seperti sekarang, orang-orang yang pernah berhubungan dengannya akan kena teror. Lukas tentu tidak bisa diam di tempat. Di Bandung, Permata sedang galau. Dia memang sudah menghabiskan waktu berkualitas dengan ayahnya. Tapi di beberapa hari terakhir di sana tiba-tiba ayahnya berbicara hal yang bikin Permata risau. Lukas tampak seperti orang hebat. Dari awal ayahnya bilang begitu, Permata tahu ujungnya. Dan benar saja, Papa ingin kamu menikah dengannya, kamu bisa mewujudkan itu. Permata menggelengkan kepala. Dia menolak keras. Dia sebutkan bahwa Lukas sudah bertunangan dengan Melanie. Begini, Papa sudah kabulkan pembatalan perjodohanmu dengan anak keluarga Tama. Itu mempertaruhkan reputasi Papa di kalangan keluarga kaya dan berpengaruh. Dan itu juga membuat hubungan keluarga Hari dengan Tama jadi agak renggang. Sekarang, Papa ingin kamu mewujudkan keinginan Papa ini. Rebutlah Lukas berkata. Permata tak mengira ayahnya bakal berkeinginan seperti itu. Ada apa dengan Lukas sebenarnya? Dia kan orang biasa saja. Malam itu Permata tak bisa tidur. Dalam hatinya yang terdalam, dia pun menginginkan Lukas. Tapi, Melanie adalah sahabat terbaiknya. Dia tidak bisa merebut Lukas begitu saja darinya. Pura-pura mengiyakan permintaan ayahnya, Permata berangkat ke Jakarta. Malam harinya, Anton datang ke kondo Melanie untuk bertemu Lukas. Mau apa kau kemari?
Ketus Lukas. Mau bicara denganmu, Bang. Kayaknya gak ada yang perlu dibicarakan. Kan aku udah berkata tegas. Kau lebih baik menemani Goro saja. Dia akan ikut denganku, membantuku, kata Lukas tegas. Anton kelihatan kecewa. Dia berbalik dengan lesu. Lalu pergi. Agak tengah malam, Permata datang. Dia langsung berpelukan dengan Melanie erat-erat. Kamu tidak apa-apa? Tanya Melanie khawatir. Teringat cerita Permata tadi siang. Aku tidak apa-apa. Ancamannya baru berupa batu dibungkus kertas saja, kata Permata. Lukas mendekat, bilang minta maaf kalau kehadirannya di Bandung dan upayanya membebaskannya malah berujung ancaman seperti itu. Nanti aku bakal bikin perhitungan sendiri dengan Gala. Lukas yakin itu bukan ulah Gala. Atau, bisa jadi, Naga bekerja sama dengan Gala. Kelompok-kelompok yang pernah dikalahkan Lukas sedang menggabungkan kekuatan. Saat ini barulah Lukas merasa khawatir. Keselamatan semua orang dan dirinya sendiri. Lukas memasak untuk mereka. Setelah menyantap, Lukas mengajak Permata bicara untuk mengorek ancaman yang diterimanya. Sepertinya itu bukan Gala, ada musuh baru lagi sekarang. Aku jadi pusing, curhat Lukas. Kamu hati-hati ya Lukas. Lebih baik kamu cari orang-orang yang bisa kamu andalkan untuk membantumu. Kamu mungkin pelindung Melanie, tapi siapa yang bakal melindungimu? Lukas berterima kasih, aku sedang mengumpulkan orang-orang kuat untuk berada di pihakku. Jadi, untuk sekarang tak perlu ada yang dikhawatirkan. Kamu tepat datang ke sini. Di sini lebih aman untukmu. Lukas masuk ke kamar dan menghubungi Topan untuk mencari tahu pembunuh siapa saja yang mengambil tugas dari Naga. Selama beberapa hari Topan berusaha mencari data itu dan masih belum ketahuan siapa lebih jelasnya. Hari berlalu, Goro sudah keluar rumah sakit, dia ditemani Anton. Anton mengaku dia mendapat tugas langsung dari Lukas untuk menginisiasi Goro jadi asisten Lukas Brata. Mereka pergi ke bar. Di sana mereka diserang oleh orang tak dikenal. Goro yang berhasil menaklukkan pembunuh itu, lalu dibawa Anton untuk diinterogasi. Pada saat yang sama di sisi kota yang lain, Eni Satria diserang sekelompok orang tak dikenal di rumah barunya. Pengawal yang dikirim Toga Satria segera datang menolongnya, terjadi baku hantam dan saling tembak dengan hasil akhir semuanya mati. Eni sangat ketakutan dan segera menghubungi Lukas. Kamu tenang di sana ya, orangku akan menjemputmu, Lukas menenangkan Eni. Di saat yang bersamaan, Anton menghubungi Lukas. Dia berhasil menangkap satu orang pembunuh, dia interogasi tapi tak kunjung mengungkapkan jati diri. Mereka sudah bergerak terang-terangan. Berapa orangmu yang kau punya? Kita mesti mengirim mereka untuk melindungi siapapun yang kenal denganku. Oke, Bang. Lukas merasa tidak enak telah berkata jahat kepada Anton. Dia masih setia membantu Lukas hingga saat ini. Di masa seperti ini, dia butuh semua orang. Datang kemudian telepon dari Topan. Dia menginformasikan bahwa orang-orang di Bandung yang pernah berinteraksi dengan Lukas semuanya kena teror. Bahkan orang-orang seperti Mutiara Winata dan Tan Winata, mereka kena teror atas nama Lukas. Sial, Naga tidak main-main, decak Lukas. Dia saat ini sedang ada di kantor. Melanie sedang panik karena ada aliran dana yang tiba-tiba beku. Orang-orangku berhasil datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka, info Topan. Oke, pastikan mereka selamat. Dan jangan lengah, pesan Lukas. Lukas menutup telepon dan berpindah perhatian ke Melanie. Sial, kamu benar. Firasatmu benar. Maharta CS bermain curang. Tiba-tiba investor membekukan aliran dananya untuk proyek ini. Dan khawatirnya proyek ini akan gagal di tengah jalan. Sukma Group bakal rugi besar. Melanie menepuk-nepuk keningnya karena merasa bodoh mempercayai Tommy Maharta. Kamu tenang, ada aku di sini. Proyek ini bisa berjalan kembali, kata Lukas menenangkan. Dia mengecek aliran dana yang beku itu. Jumlahnya cukup. Dia punya uang untuk menutup kerugian itu agar proyek bisa berjalan kembali. Bagaimana caranya? Melanie menatap tidak percaya. Kamu tenang saja, dalam beberapa jam, aliran dana itu tidak beku lagi. Melanie memicingkan mata, tanda curiga. Awas kamu kalau bohong, ancamnya. Lukas pamit untuk pergi sebentar untuk melaksanakan rencananya menutup kerugian yang dialami Sukma Group. Di perjalanan Lukas menghubungi Randy dan menceritakan persoalan tadi. Randy menyanggupinya.
Sekarang Lukas ingin ke rumah ibunya, dia sangat khawatir. Dari semua orang, mestinya ibunya yang dia utamakan. Sampai di rumah ibunya, Ciptarani memeluk Lukas erat. Di sana Lukas mencium adanya kehadiran orang lain. Ada siapa di dalam, Ma? Lukas curiga. Oh, iya, Mama lupa memberitahumu. Ada saudara jauhmu yang katanya kangen dan main ke sini. Katanya dia mau tinggal beberapa waktu di sini. Menemani dan membantu Mama, jawab Ciptarani. Lukas memicingkan mata. Dengan adanya ancaman dari kelompok balas dendam, dia harus mencurigai siapapun yang tiba-tiba muncul di kehidupan orang-orang terdekatnya. Kehadiran orang ini sangat mencurigakan. Siapa memangnya, Ma? Kamu pasti kaget, dia sekarang jadi cantik sekali. Dulu kalian sangat dekat. Waktu itu keluarganya tinggal tak jauh dari rumah kita dan kalian jadi teman sepermainan yang kental. Dia kan dulu mirip laki-laki ya, sekarang seperti foto model. Lukas makin curiga. Siapa ya? Lukas benar-benar tidak ingat. Bersambung. 106. Sini Mama kasih tebak-tebakan. Namanya adalah nama bulan. Lukas mengernyit. Lebih baik dia masuk saja ke dalam dan melihat orangnya. Tapi Ciptarani menghalangi Lukas. Ayo ditebak dulu. Lukas mengerucutkan bibir, tiap kali di hadapan ibunya dan pas lagi bingung. Benar-benar gak ingat. Juni namanya Juni. Kamu benar gak ingat. Ciptarani mencubit pipi Lukas. Lukas menggeleng. Daripada berlama-lama, Ciptarani mengajak Lukas ke dalam. Kebetulan pas lagi ibunya sedang memasak dan Juni ikut membantu. Lukas mengingat-ingat kembali kenangan masa kecilnya. Dia benar-benar lupa ada saudara jauh bernama Juni. Apakah karena pekerjaannya di tim elit militer dulu, mengubur jauh-jauh memorinya sendiri? Karena Lukas sering melakukan misi pengintaian dan penyamaran. Perempuan cantik yang disebut ibunya sedang memotong-motong sosis di dapur. Rumah ibunya sekarang sudah lebih luas. Ferry si preman anak buah Kota Naga menepati janjinya merenovasi rumah ibunya. Dan dia sendiri yang mengawal proses renovasi itu sampai selesai. Ferry jadi dianggap anak sendiri oleh Ciptarani. Dia jadi sering main ke rumah juga. Ketika melihatnya, Lukas langsung membelalak. Jantungnya berpacu. Insting membunuhnya tiba-tiba tersulut. Perempuan itu. Juni namanya. Dia tampak cantik memukau. Perempuan berumur 25 itu memakai kaos biasa dan celana jeans ketat, namun tampak sangat memikat. Rambutnya dicat pirang. Senyum tajamnya yang sering bikin orang berpikiran tidak-tidak, membawa Lukas kembali keingatannya dikala masih bertugas. Lukas ingatnya ini. Juni bukan bernama Juni saat dia mengenalnya di suatu misi. Dia adalah seorang pembunuh bayaran yang menyelinap tanpa terduga. Lukas pernah menghentikannya saat hendak membunuh seorang kaya yang jadi tugas Lukas untuk dilindungi. Namanya bukan Juni waktu itu, melainkan Juli. Dulu pun Lukas tidak ingat kalau dia ternyata saudara jauhnya dan sering bermain waktu kecil. Makanya dia heran, Juli serasa familiar dan dia bersikap begitu akrab dengan Lukas meski telah dihentikan misinya. Hai, Lukas. Lama ya kita gak ketemu. Rasanya kayak udah berabad-abad, sapa Juni dari dapur. Lukas terbengong. Dulu Juli kulitnya agak kehitaman. Sekarang, Juni, kulitnya cerah sekali. Wajahnya bersinar-sinar. Lukas mendapatkan sapaan dan tatapan Juni menyatakan bahwa Juni masih ingat kejadian di misinya waktu itu. Hal ini jadi alarm waspada Lukas, jangan-jangan Juni orang suruhan Nagasi Naga juga. Lukas berwaspada. Lukas lupa katanya, dia gak inget sama kamu. Mungkin karena dulu kamu kayak anak cowok. Dan sekarang jadi kayak bidadari, goda ibunya. Ah, Lukas, aku jadi tersinggung. Kan kenangan masa kecil kita begitu indah. Kita kan dulu hampir berciuman, tawa Juni. Ciptarani mengangkat alis, kaget. Yang benar. Aduh Lukas, masih kecil mau cium-ciuman. Ibunya mencubit bahu Lukas. Itu bukan kenangan masa kecil, tetapi kenangan waktu Lukas menangkap Juli. Sial, apa maksudnya datang kemari? Batin Lukas. Aku gak inget, Lukas garuk-garuk kepala. Ah sudah, lupakan saja. Nih makanannya sudah siap. Mari bersantap. Juni mengangkat hidangan dari dapur dan meletakkan ke meja makan yang sekarang sudah lebih bagus. Bundar dan cukup luas. Di meja makan Ciptarani menceritakan kisah semasa kecil mereka berdua. Yang mana Lukas masih menggali-gali.
karena semuanya terasa asing sekaligus familiar. Jadi bingung. Beberapa kali Juni tertawa. Tawanya renyah, membuat lelaki manapun mungkin akan langsung bertekuk lutut dan bersedia menyerahkan nyawanya kepada Juni. Lukas waspada, mengamatinya terus. Setelah makan selesai, Juni yang mengangkat piring dan membawanya ke tempat cuci. Di meja makan Ciptarani bilang ke Lukas Juni mau tinggal di sini sementara waktu. Ada nama Melanie disebut di percakapan itu. Juni yang menguping jadi penasaran, siapa sejatinya Melanie? Sebelumnya memang Ciptarani sudah bilang kalau Lukas sudah bertunangan. Itu tidak akan menghalanginya. Lukas mendekati Juni di tempat cuci piring sementara ibunya naik ke kamar. Ada urusan apa kau sebenarnya datang ke sini? Tidak ada angin, tidak ada hujan. Juni langsung berdiri lebih dekat ke Lukas, sangat dekat, hingga napas mereka bisa sama-sama bertemu. Kau ingat posisi ini? Goda Juni. Itu posisi ketika Lukas pertama kali bertemu Juli dalam usahanya membunuh seorang kaya. Dan disitulah, Juni berpura-pura mau mencium Lukas. Dia pikir bisa meluluhkan seorang agen khusus dengan ciuman maut. Lukas tahu, di bibir Juli waktu itu ada racunnya. Makanya dia menolak dicium. Kau berusaha membunuhku, kata Lukas ingat. Nah, kau tahu apa janjiku waktu itu? Lukas tidak ingat. Dia lupa detail perbincangan apa yang terjadi dengan Juli waktu itu meski mereka menghabiskan waktu 3 hari bersama. Lebih tepatnya, Lukas menyekapnya. Aku bilang padamu waktu itu bahwa aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Maksudku, pada saat itu, bukan waktu kita masih kecil. Dan aku berjanji akan mencarimu dan akan merebut hatimu. Aku kesini untuk itu, ungkap Juni tanpa tedeng aling-aling. Lukas mundur teratur, tapi Juni tetap mengikutinya sampai Lukas terdesak ke dinding dapur. Apakah ini akan membuatmu berubah pikiran? Juni berjinjit, mengangkat diri agar bibirnya bisa bertemu bibir Lukas. Kecupan bibir Juni terasa basah di bibir Lukas. Aliran darah Lukas tiba-tiba berdesir, membuat jantungnya berdebar. Ini gak bener. Lukas mendorong Juni, tidak ingin dirinya terlarut dalam hubungan tak pantas ini. Lukas tanpa pamitan dengan ibunya, pergi keluar, menghindari Juni. Dia akan minta seseorang untuk mengintai rumah. Oke, dia akan minta Ferry melakukannya. Lukas kembali ke kantor. Dalam perjalanan dia menghubungi Randy menanyakan proses pencairan dana. Kata Randy sedang proses. Seharusnya dalam beberapa jam akan sudah masuk ke rekening Sukma Group. Hampir sampai di kawasan gedung tinggi Sukma Group, Lukas dicegat seseorang. Orang itu naik motor ninja dan menghadang Lukas. Hampir saja Lukas menabrak orang itu. Orang itu berpakaian jaket motor warna putih. Ketika turun dari motor dan menyuruh Lukas keluar dari mobil, helmnya tak kunjung dilepas. Orang itu membawa pedang katana. Lukas keluar dari mobil dan mengaktifkan perisai pelindung lengannya. Bentuknya mirip sarung tinju tapi lebih tipis, jadi tangan Lukas tidak kelihatan sedang bersarung. Siapa kau? Tanya Lukas. Hari ini kau mati, ancam orang itu, mencabut katananya dan membuang sarungnya ke pinggir jalan. Kalau begitu, mari bertukar nasib. Hari ini kau yang mati. Lukas menduga dia anggota lepas dari kelompok balas dendam. Orang itu berlari dan mengangkat pedangnya. Tebasannya dengan cepat Lukas hindari. Tanpa membuang waktu Lukas memukul helmnya sampai pecah. Orang itu mengadu karena matanya terkena serpihan plastik pecah. Akhirnya dia melepaskan helmnya, lalu membanting dan menendang sampai menggelinding jauh. Samar-samar Lukas mengenali orang itu. Kalau tidak salah ada di jajaran penonton paling depan di pertandingan dengan Goro tempo hari. Aku sepertinya pernah melihatmu, kata Lukas. Dan akulah yang terakhir kau lihat sebelum mati, iya. Orang itu menerjang, menebaskan pedang ke perut Lukas. Jelek, bersambung.